Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani yang kali ini saya akan membacakan cerpen saya berjudul Satu Peluru yang sudah dimuat di majalah Sabana, dimuat pada Desember 2019. Bagaimana ceritanya? Ini berkisah lagi tentang seorang ibu guru yang terjebak dalam situasi baku tembak di sekitar Kali Kopi, Timika, Papua. Bagaimana kisahnya? Ikuti sampai habis ya. Satu Peluru, cerpen karya Maria Widi Aryani. Ibu, merunduk! Ibu Nana merunduk! Jangan bergerak sedikit pun. Suara Pak Darto beruntun keras dan tegas menyaingi suara desing peluru. Lebih seperti bentakan keras tertuju ke arahku. Aku terduduk kembali sambil merundukkan kepala mengikuti perintah Pak Darto. Suara tembakan demi tembakan masih terus terdengar. Bukan dari senjata Pak Darto. Kulihat Pak Darto hanya bersiap siaga saja sambil menjagaku. Agar aku tetap dalam posisi merunduk, berusaha seluruh badan dan kepala terhalang oleh tumpukan karung yang berisi pasir dan batu. Setiap mendengar suara senapan berlaras panjang itu, jantungku seperti copot, dadaku serasa pecah. Aku semakin menyusutkan badan, memejamkan mata, dan menutup telinga dengan kedua tanganku. Berharap tembak-menembak lekas berakhir. Tiba-tiba kaki kananku kram. Aku berusaha untuk meraih jari-jari kakiku agar sedikit kendor otot-ototnya. Namun Pak Darto memberi isyarat agar aku diam tidak bergerak-gerak. Saking tegang dan mencekam, giliran kaki kiriku yang kram. Keringat dingin mengucur deras. Kalau sudah begini, aku jadi ingat berdoa. Andai ada peluru nyasar tepat di dadaku, pasrah deh. Beruntunglah aku sudah berdoa. Begitu pikirku. Pak Darto seorang tentara yang sudah kukenal 4 tahun lalu ketika ia bertugas di kampung Otakwa, dekat Kali Kopi, Papua bagian selatan, sebuah pesisir pantai di Arafuru. Ramah dan baik. Ia dari Jawa, asli Semanu, Gunung Kidul. Sudah agak lama aku tidak pernah berjumpa dengannya. Sejak terjadi penembakan di Kali Kopi 3 tahun lalu. Saat itu terakhir aku bertemu dengannya dalam keadaan genting juga. Aku dibawa naik bus menembus malam, menjauhi arena tembak-menembak yang tengah berlangsung saat itu. Aku tidak pernah tahu keberadaannya setelah itu. Baru kali ini aku melihatnya kembali. Tidak lagi ramah. Mungkin karena situasi yang mencekam seperti ini. Kadang hilang, kadang muncul kembali setelah beberapa tahun, sesuai kondisi politik tanah air yang sedang berlangsung. Politik, aku tidak pernah paham akan dunia itu. Aku jadi berpikiran Pak Darto selalu hadir jika situasi di sekitar Kali Kopi memanas. Sementara 3 tahun terakhir ini, aman-aman saja. Aku betah tinggal bersama anak-anak suku Kamoro yang sebagian besar menjadi murid-muridku di SD Impres Otakwa. Waktu itu Pak Darto heran dan menanyakan hal tersebut kepadaku. Bu Nana kok betah loh mengajar di sini? Benar Pak Darto, saya merasa senang tinggal bersama suku Kamoro. Suku Kamoro ini dikenal sebagai penjaga budaya di pesisir Papua loh Pak. Hebat kan? Iya Bu, saya juga kagum kok dengan karya seni mereka.
Ya, benar Pak Darto. Karena suku Kamoro memiliki ragam budaya, kegiatan menganyam atau merajut oleh kaum perempuan, mengukir dan memahat patung oleh kaum laki-laki. Ya, benar. Hal seni seperti nyanyian yang mendayu-dayu iramanya dengan alat musik ukulele dan tifa buatan mereka sendiri. Saya merinding jika mendengarnya. Lagu itu seperti sedang berbicara dengan Tuhan. Saud Pak Darto, seolah paham sekali dengan lagu berbahasa Kamoro itu. Kalau saya juga senang dengan tarian mereka loh, yang dinamis, mengandalkan gerakan kaki. Saya seperti sedang aerobik saja jika mengikuti gerakan mereka, kataku melanjutkan. Aku dan Pak Darto mengobrol lama, bahkan bercerita tentang legenda opo-opo, semacam mantra, jampi-jampi untuk membuat benda mati seperti patung atau boneka bisa hidup. Juga ritual Karapau yang masih diselenggarakan hingga saat ini. Ritual inisiasi bagi anak Kamoro yang sudah berusia 7 tahun akan memasuki usia yang pantas. Pantas disebut sebagai anak yang akan membantu meringankan beban orang tua. Menurutku masih terlalu kecil untuk anak berusia 7 tahun dibebani agar bisa membantu orang tua. Namun jangan heran, postur tubuh mereka yang tinggi dan kekar, hidung mancung, garis wajah tegas dan keras, pandangan mata seperti kosong bila menatap, membuat wajah mereka tampak lebih tua dari usianya. Anak berusia 7 tahun bisa seperti berusia 10 tahun. Aman! 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 3 kali ku dengar kata itu dari 3 penjuru, membuatku agak tenang. Suara peluru tak lagi terdengar. Pelan-pelan aku memberanikan diri membuka mata. Aku baru mengingat-ingat kejadian yang baru saja berlangsung. Tadi pagi, ketika aku sedang melintas di TKP, bermaksud hendak ke klinik untuk meminta pil kina. Takut kena malaria seperti yang sedang menyerang sebagian besar murid-muridku di kampung Oktakwa. Saat itu aku melihat Pak Pras yang bekerja sebagai guru di sekolah milik perusahaan di kota Tembagapura, sedang berkumpul melakukan penelitian tentang flora di sekitar Timika. Pohon buah merah Papua yang bentuknya mirip buah cempedak tapi berwarna merah. Konon rasanya enak. Sudah 5 tahun aku tinggal di sini, belum pernah sekalipun aku mencicipi buahnya. Kabarnya buah merah juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Menurut sebuah buku yang pernah kubaca, buah merah dapat menurunkan resiko kanker, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Pak Pras bersama murid-muridnya dan beberapa orang rekan guru, ada 1 orang guru ekspatriat. Mereka sedang asyik dengan penelitian tersebut. Tiba-tiba mereka diserang segerombolan orang tak dikenal. Lalu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Aku merasa tubuhku diseret oleh seseorang dan membawaku di balik tumpukan karung yang berisi pasir dan batu. Lalu aku disuruh merunduk. Bu Nana, panggil Pak Darto membuyarkan lamunanku. Iya Pak Darto, bagaimana? Ibu akan kami antar pulang ya. Pak, apakah ada korban? Perasaanku mulai tidak enak. Aku tersadar berapa lama aku melamun. Aku segera membalikkan badan, melihat ke TKP dari kejauhan. Oh, ada 3 orang tergeletak bersimbah darah. Tapi aku tidak mengenalinya lagi siapa mereka. Refleks aku akan berlari menuju korban. Namun tangan kekar menahanku, aku dilarang mendekati TKP.
Pak Darto, kemana anak-anak murid mereka? Sudah diamankan, Bu, dan dikirim pulang ke rumah masing-masing oleh supir bus yang membawa mereka. Namun ketika Pak Guru yang ingin menghalangi penyerang telah menjadi korban. Oh, siapa saja mereka, Pak? Bagaimana dengan sahabat saya, Pak Pras? Saya tidak tahu, Bu. Sebaiknya Ibu saya antar pulang dan biarlah semua jadi urusan yang berwajib. Aku terpaksa menuruti kemauan Pak Darto demi keamananku juga. Terbayang kembali kejadian tadi pagi ketika mereka tengah asyik belajar di luar kelas. Aku heran, mengapa bisa ada guru ditembak di tanah Papua? Sepengetahuanku, masyarakat Papua selalu hormat kepada guru, sama hormatnya kepada seorang pendeta, ketua suku, atau kepada seorang pastor. Lalu siapakah segerombolan orang yang tidak dikenal tersebut? Aku tidak berani menanyakan hal ini kepada Pak Darto selama perjalanan pulang. Semalam tidurku tak pernah tenang. Pagi ini pun aku merasa tidak enak. Perasaan sedih mencengkeram sangat kuat di hatiku. Seminggu yang lalu Pak Pras bertamu ke rumahku. Ia bercerita bahwa istrinya sedang mengandung 8 bulan. Berhubung Pak Pras masih menjalani masa percobaan bekerja di sekolah milik perusahaan di kota Tembagapura, maka beliau belum bisa merencanakan cuti saat istrinya melahirkan nanti. Bu Nana, saya dengar dari seorang teman, Ibu akan mengambil cuti ya pada liburan semester ini. Saya titip ini, Bu, brosur rumah yang akan saya beli nanti di Jogja. Tolong katakan pada istri saya gambar rumah ini yang saya pilih. Iya, Pak Pras, saya bisa minta denah atau alamat Pak Pras supaya saya bisa sampai tanpa harus bertanya pada orang di mana alamat Pak Pras. Kemudian ia menggambarkan denah menuju ke rumah mertuanya di mana istrinya tinggal. Dan pagi ini aku mendapat kabar sedih. Pak Pras menjadi korban penembakan orang-orang tak dikenal. Satu peluru menembus lehernya, tepat mengenai nadinya. Ia meninggal di tempat. Apakah kedatangannya seminggu lalu merupakan firasat? Pak Darto menelponku. Jenazah Pak Pras akan dibawa ke Yogyakarta setelah selesai proses otopsi. Kembali Pak Darto melarangku untuk datang ke rumah sakit. Katanya tak ada yang boleh masuk ruang jenazah di rumah sakit kecuali petugas. Aku duduk di kursi kosong di hanggar Bandara Moses Kilangin Timika. Kata Pak Darto, jenazah Pak Pras akan diberangkatkan ke Yogyakarta pagi ini. Aku sabar menunggu. Belum sampai 15 menit, aku duduk, suara ambulan terdengar mendekati hanggar. Aku bisa melihat dari jarak 20 meter. Aku dilarang mendekat ketika peti jenazah dimasukkan ke badan pesawat. Nampaknya di bagian bagasi. Aku ingat cerita Pak Pras tentang istrinya yang sedang mengandung buah hatinya. Jatuh juga air mataku, membayangkan Bu Pras ketika menerima jenazah suaminya. Dan anak yang dikandungnya tak akan pernah mengenal siapa ayahnya. Pesawat berjalan perlahan keluar dari hanggar menuju tempat parkir. Saat itu aku melihat seorang bapak yang wajahnya tidak asing bagiku. Beliau seorang kepala sekolah di tempat Pak Pras bekerja. Aku sering rapat di kantor dinas pendidikan Kabupaten Mimika bersama beliau. Rupanya beliau yang diberi tugas oleh perusahaan untuk mengantarkan jenazah Pak Pras ke Yogyakarta. Aku berlari mendekatinya ketika beliau hendak menuju ke pesawat. Aku menyerahkan amplop besar berwarna coklat
berisi suratku untuk Bu Pras tentang pesan Pak Pras seminggu yang lalu. Brosur gambar rumah impian suaminya pun aku sertakan. Pak, saya titip amplop ini untuk Bu Pras ya. Terima kasih. Baik Bu Nana, akan saya sampaikan kepadanya bila saya tiba di sana. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Aku terus berdiri di dekat pagar hanggar sambil menunggu pesawat yang membawa jenazah Pak Pras hilang di balik awan. Tiba-tiba aku mendengar suara tembakan begitu dekat di sekitarku. Bu Nana, ada orang mabuk bawa senjata, merunduk, tiarap. Aku tiarap di bawah meja. Suara tembakan masih terdengar tak jauh dari tempatku tiarap. Saat itulah aku menyebut nama Tuhan sambil menggigil. Demikian cerpen saya berjudul Satu Peluru. Nah, selamat berjumpa kembali dengan pembacaan saya berikutnya. Maksud saya pembacaan cerpen saya berikutnya. Terima kasih.